Hati-hati loh Pak, Mulyono itu licik. Jangan lengah, harus selalu kawal dan waspada. Mulyono bisa nekat. Rame makin rame. Menyusul angin perubahan yang makin kuat berhembus dan menyebabkan banyak dahan pohon bergoyang. Bukan tidak mungkin ada pohon yang tumbang. Menyusul penetapan peraturan KPU atau PKPU pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 kemarin, dinamika politik makin menggelitik. PKPU sendiri benar-benar menjalankan keputusan MK tanpa ada perubahan sedikit pun. Berarti putra mahkota nggak bisa nyalon gubernur dong. Nggak bisa Yura. PSI saja sudah menyatakan Kaisang nggak bakal ikut pilkada. Mau sibuk ngurusin bisnis, nggak tahu bisnis apa itu. Yang jelas, menyusul ramenya demo darurat kedaulatan hukum di Indonesia yang kemudian diikuti berita-berita ala Malambe Turah tentang Mulyono dan bau ketek oligarki, masyarakat Indonesia melalui netizen julid menemukan banyak temuan baru. Ternyata jet pribadi Gulfstream yang digunakan Kaisang dan Erina untuk flexing itu dibayar oleh Shopee. Bahkan ada kedekatan antara Gang Y, pendiri Shopee, dengan keluarga Mulyono. Shopee diketahui membiayai keberangkatan Gibran ke Paris waktu awal menjadi wali kota, yang katanya untuk mensponsori UMKM itu. Shopee dan Gang Y selalu ada di setiap perhelatan keluarga Mulyono, termasuk juga mengendorse Kaisang di New York. Selain itu, Garena, produsen game Free Fire, juga menjadi sponsor Persis, klub bola milik Kaisang. Shopee sendiri mempunyai gedung besar di Solo yang katanya untuk sarana bisnis UMKM. Kenyataannya, toko tersebut tidak pernah buka dan tidak pernah ada yang tahu apa kegiatannya sampai sekarang. Dari situ, netizen curiga dong, jangan-jangan Shopee ini donatur utama semua kampanye Gibran, sejak wali kota sampai jadi wapres. Persoalannya, nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Sebagai pengusaha dan bukan warga negara Indonesia, Shopee pasti hanya mau membiayai jika ada imbal baliknya. Dapat keuntungan dari situ gitu loh maksudnya. Kalau dipikir-pikir, opini para netizen ini benar juga loh. Dan bisa jadi para netizen ini sedang men-spill apa-apa yang selama ini orang-orang tahu, tapi tidak berani membicarakannya. Beberapa netizen bahkan mengutuk bila hal ini benar. Mulyono sudah tidak adil karena banyak memberi fasilitas dan kemudahan pada Shopee sehingga justru melemahkan brand lokal seperti Tokopedia dan Lazada. Netizen lain mengungkapkan kekesalannya pada Shopee dan Siebang yang juga milik Gang Y sebagai akar masalah terlilitnya jutaan masyarakat kita dengan pinjaman belanja online. Angin perubahan yang makin kuat berembus ini membuat semua makin berani berbicara. Speak up membuka tabir rahasia keluarga Mulyono. Banyak yang dibicarakan dengan berani saat ini merupakan desas-desus lama yang dulu hanya tersebar di kalangan terbatas. Para ordal ceritanya. Bisa jadi tersebarnya kisah-kisah ini adalah bukti nyata pada para orang dalam sudah nggak tahan dan ingin lari dari Mulyono. Ramai juga berita tentang cuitan RK di masa-masa sebelum tahun 2010. RK yang diusung Kim Plus untuk menjadi gubernur Jakarta, pemaksaan agar RK tidak ada lawan kotak kosong atau calon boneka. Inilah yang kemudian melahirkan perlawanan nasional seusai MK membuat putusan nomor 60 dan 70. Sebagai bentuk perlawanan atas pemaksaan calon yang bukan kehendak rakyat, netizen menguliti masa lalu RK. Cuitannya di tahun 2010 bukan cuma menghina Jakarta, tapi juga rasis dan body shaming. Tidak sedikit menggunakan diksi menjurus porno. Ini jadi epik karena sekarang RK berniat memimpin Jakarta, kota yang dulu dihinanya. Sesudah cuitan lamanya beredar, RK menyatakan permohonan maaf dan menyatakan dia yang dulu berbeda dengan dia yang sekarang. Ada yang percaya? Kalau dia punya tanda-tanda rasis sekitar 15 tahun yang lalu, memang yakin sekarang nggak rasis lagi. Warga Jakarta kudu waspada akan hal itu. Belum lagi melihat sibuknya RK menepis tuduhan tentang cuitan masa lalunya, dijamin RK bakal lupa membahas visi misi apalagi program kerja. Sibuk menebar gimmick, meminta maaf, dan memohon simpati.
Angin perubahan yang makin kencang ini memang bikin semua politisi bingung bersikap. Pak Prabowo saja sempat dibuat bingung. Rame-rame demo agar Pilkada tidak mengabaikan putusan MK sempat membuat Pak Prebs bingung sebentar. Saat itu, Pak Prebs terlihat salah pidato di acara Kongres PAN, menyatakan bahwa demo tahun 98 disusupi asing. Indonesia yang hampir tinggal landas jadi diintervensi asing dan rusak kembali dari nol. Bagian pidato ini tentu menyebalkan bagi kita. Ketidaksetiaan Pak Pras pada nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah. Reformasi yang melahirkan keinginan kuat untuk memperbaiki Indonesia dari unsur-unsur perusak, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kini, unsur-unsur perusak itu muncul lagi. Naiknya Gibran adalah sinyal kuat nepotisme. Bukan cuma itu, hukum telah dikadalin menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Untung, Pak Prebs terlihat sadar kemudian. Dengan tegas, Pak Prebs mengecam praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh Mulyono. Ambisi kekuasaan berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi suatu bangsa. Demikian kata Pak Prebs dengan tegas. Pak Prebs sendiri kemudian dipanggil Jokowi untuk membahas perubahan politik yang makin bertiup keras. Konon, Jokowi masih ingin memaksakan RUU Pilkada agar anak lanangnya yang ragil itu, yang paling semerbak baunya itu, bisa menjadi gubernur. Kali ini sebagai jenderal, Pak Prebs menolak keras. Melalui Sufmi Dasko partainya, Partai Gerindra, segera meminta agar PKPU menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70. Apa sih yang buat Pak Prebs ragu untuk meninggalkan Mulyono? Karena balas budi telah menjadikan Pak Prebs presiden kah? Hati-hati loh Pak, Mulyono itu licik. Memang Pak Prebs dibantu jadi presiden, tapi entar juga dikhianati dengan enteng demi naiknya sang putra mahkota jadi presiden. Hati-hati Pak Prebs. Konon, dari berita yang berhembus melalui monolog Alifur Rahman, Pak Prebs segera telepon-teleponan dengan Bu Mega. Dan kita tahu, minggu pagi, KPU segera mensahkan aturan pilkada yang mengakomodir keputusan MK nomor 60 dan 70. Pak Prebs sudah jelas terpilih jadi presiden. Membela Mulyono jelas bakal membuat Pak Prebs berhadapan dengan masyarakat Indonesia. Bakal terus berhadapan dengan serangkaian kekecewaan, unjuk rasa, dan bukan tidak mungkin ikutan didongkal karena dianggap bagian dari kelompok jahat penghancur demokrasi. Nggak ada gunanya bela Jokowi. Membela putusan MK itulah yang membela rakyat. Membela nilai-nilai yang benar. Membela orang bisa salah, seperti kita dulu tertipu oleh Pak Mul. Membela nilai tidak akan pernah salah. Demokrasi selangkah sudah menang. Angin perubahan makin kencang, Mulyono mungkin tinggal menghitung hari. Tapi ingat, jangan lengah. Harus selalu kawal dan waspada. Mulyono bisa nekat. Versi ekstrimnya, dia bahkan bisa mengeluarkan perpu dan tega melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Gak percaya? Buktinya, selama demo ini saja, buzzernya sudah dikerahkan untuk mengalihkan isu dengan mengatakan undang-undang perampasan aset kok nggak didemo. Buzzer juga mencoba memecah belah antara pendukung PDIP dan kelompok pendukung Anies. Tujuannya, ya agar perjuangan menegakkan demokrasi terbelokkan oleh pertikaian. Masalah kini bukan soal siapa yang lebih baik antara Anies atau Ahok. Dua-duanya orang hebat. Ahok ahli menetes Jakarta, Anies pun sukses membuat transportasi massal di Jakarta bisa menjadi andalan masyarakat. Dan tetap terjangkau, itu kuncinya. Bukan solusi jalan tol dan jalan tol yang hanya dinikmati segelintir orang. Musuh kita saat ini adalah otoritarianisme, negara yang dikuasai oleh satu kelompok saja. Dan Mulyono ada di balik itu semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.